Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas bocoran light novel Danmachi Volume 18 yang berisi tentang Bell dipukul habis-habisan oleh Otar. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Dikarenakan pemberi spoiler masih belum melanjutkan potongan cerita light novel Danmachi Volume 18, oleh karena itu, Petualang Anime akan melanjutkan spoiler berdasarkan kepingan bocoran yang beredar di Reddit. Di video-video sebelumnya, Petualang Anime sudah membahas bocoran hingga Bell Cranel yang terjun ke medan perang, yang berakhir Bell dengan mudah mengalahkan rivalnya saat berada di Freya Familia, yaitu Van. Setelah Bell berhasil mengalahkan Van, petualang berlevel 4, Bell langsung menerjang pasukan pertahanan Dewi Freya. Bell Cranel yang saat sendirian saat ini dihadang oleh musuh yang paling tidak boleh dia hadapi. Tanpa diduga, petualang berjuluk Ouja atau Sang Raja datang menghadang Bell Cranel. Kini, Otar berada tepat di hadapan Bell. Awalnya, Bell Cranel mengira strategi yang dibangun diri sudah memperhitungkan keberadaan dari Otar. Namun nampaknya penyusun strategi yang berasal dari Freya Familia telah memprediksi alur pertempuran wargame kali ini. Yang dapat mereka antisipasi itu dibuktikan dari keberadaan Otar yang muncul dengan cepat setelah menyadari kehadiran Bell yang berencana menyergap menuju camp utama Freya Familia. Otar telah mengetahui bahwa Bell kini telah mendapat kenaikan level menjadi petualang berlevel 5. Menyadari tatapan mata Bell telah berubah, Otar dengan senang hati ingin melihat seberapa jauh perkembangan yang sudah Bell Cranel capai. Tak perlu menunggu waktu lama, Otar yang muncul di hadapan Bell lalu memberikan Bell Cranel sebuah kesempatan emas. Otar lalu meminta Bell Cranel untuk menyerangnya dengan semua serangan terkuat yang Bell miliki saat ini. Menyadari Bell Cranel menyanggupi permintaannya, Otar lalu melemparkan sebuah pedang besar kembar yang ada di punggungnya. Bak gayung bersambut, Bell Cranel tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan oleh Otar. Bell Cranel kemudian meraih pedang yang dilemparkan Otar kepadanya. Yang dengan cepat, Bell Cranel memilih menggunakan skill Argonaut dan mencharge tenaga Argonaut pada pedang besar yang ada di genggamannya selama 5 menit. Seketika, pedang besar di tangan Bell Cranel dikelilingi cahaya terang dengan suara lonceng berdentang. Tanda aktifnya skill Argonaut. Melihat kesungguhan hati dari Bell Cranel yang berniat mengalahkan Otar dengan serangan terkuatnya, Otar menanggapi serangan Bell hanya dengan mengaktifkan skill bernama Heal Destiny. Layaknya skill Argonaut yang dimiliki oleh Bell Cranel, skill Heal Destiny milik Otar juga tidak kalah mencengangkan dan berbahaya. Perbedaannya, jika skill Argonaut membuat senjata yang dipegang Bell menjadi berwarna putih terang, di sisi Otar, skill Heal Destiny juga memperkuat serangan penggunanya. Akan tetapi, ketika skill ini aktif, akan ada cahaya keemasan yang menyelimuti senjata yang dipegang oleh Otar. Dulunya, skill Heal Destiny pernah Otar gunakan saat dirinya mengalahkan Elite Zeus Familia dalam perang besar yang terjadi di kota Orario yang memerangi anggota teroris bernama Evilus. Akhirnya, bentrokan antara kedua serangan mematikan segera terjadi, dengan Bell Cranel dan Otar yang tanpa ragu mengadu pedang yang telah diperkuat dengan skill yang dimiliki masing-masing petualang tersebut. Namun, Bell Cranel tidak berhenti pada pedang yang telah diperkuat dengan skill Argonaut saja. Bell segera menambahkan serangan kejutan berupa senjata Hestia Knife yang telah di-casting dengan sihir Firebolt, hingga Bell bisa melancarkan serangan Argo Vesta menuju ke peraduan senjata antara Bell Cranel dan Otar. Akibatnya sungguh fatal, tabrakan antara senjata Bell Cranel dan Otar menghasilkan damage yang sangat besar. Sementara Otar sedikit tercengang, yang mana Otar mencatat bahwa
serangannya dan serangan Bell mempunyai hasil yang seimbang. Di dalam pikirannya, Otar menganalisa pertarungan senjata antara Bell dan Otar. Dalam hal kekuatan, serangan yang diberikan Bell kepadanya cukup mengesankan. Bagaimana tidak? Otar yang dalam kekuatan penuh bahkan dapat dengan mudah menghancurkan setengah tubuh monster lantai 37 yang bernama Udaeus. Hanya berbekal satu hempasan pedang yang telah diperkuat skill Hildisvini-nya. Sementara Bell dengan tubuhnya yang terbilang kecil, serta levelnya berada 2 level di bawah Otar, dapat mampu menahan serta mengimbangi kekuatan serangan Otar yang telah diperkuat dengan skill Hildisvini. Otar tidak mau menganggap remeh Bell Cranel, dikarenakan Otar berpendapat jika saja bukan karena perbedaan level antara Otar dan Bell Cranel, yang saat ini terpaut perbedaan 2 level, yakni Otar kini berada di level 7 dan Bell Cranel berada di level 5. Jika bukan karena perbedaan level ini, maka serangan Bell Cranel bisa jadi berada jauh di atasnya. Bahkan akan mengungguli kekuatan penuh yang ditunjukkan Otar saat ini. Sebagai seorang pejuang, Otar merasa tidak sopan jika dia tidak mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Padahal lawannya sudah berniat melawannya dengan bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, Otar lalu mengeluarkan pedang besar hitam, yaitu senjata andalannya yang bernama Supreme Black Sword. Pedang ini adalah pedang yang dipesan secara spesial dari Goib New Familia dengan harga 410 juta valis. Yang setelah mengeluarkan pedang Supreme Black Sword miliknya dengan wajah tenang dan seriusnya, Otar lalu memberitahu Bell bahwa saat ini pertarungan akan bergeser menjadi pertarungan murni jarak dekat mulai sekarang. Beralih adegan melanjutkan pertarungan dari kelompok tengah, aliansi Hestia Familia yang dipimpin oleh Tsubaki dan Welf. Tsubaki Cold-Brande yang telah mendapat sihir kenaikan level dari Haruhime. Tsubaki tetap tidak dapat memberikan perlawanan terhadap anggota Freya Familia berlevel 6, yaitu Hokni. Hokni langsung menunjukkan kekuatan superiornya dengan mengalahkan Tsubaki yang telah diperkuat. Hokni menggunakan skill Abyss dalam pertarungan jarak dekat tersebut. Di sisi lain, Alien Fromel juga terus melanjutkan serangan ke arah pasukan aliansi Hestia Familia, yang mana Alien Fromel bergerak dengan cepat dan membantai siapa saja yang membawa pedang sihir di tangan mereka. Hokni juga kemudian melanjutkan serangannya. Hokni mengincar langsung dan menargetkan kelompok penyembuh terutama Daphne dan yang lainnya yang tergabung di kelompok sayap kanan aliansi Hestia Familia. Di sisi lain, kelompok aliansi Hestia Familia yang berada di kelompok kiri mampu bertahan berkat Naza yang menggunakan pedang sihir tipe Saber sebagai panah peledak yang dia tembakkan dengan busurnya. Ledakan itu membantu Aisyah, Mikoto, dan yang lainnya agar mereka dapat mencabut pedang ajaib yang menembus tanah untuk digunakan kembali melawan Gulliver bersaudara. Namun mereka pada akhirnya semua yang telah menggunakan pedang sihir merasa kewalahan setelah semua pedang sihir tersebut menyerap tenaga mereka. Di saat yang sama, dikarenakan jauhnya pengalaman dalam hal pertarungan jarak dekat, membuat Bell Cranel berada di posisi yang sangat dirugikan. Hasilnya, Bell Cranel dipukuli habis-habisan oleh Otar yang membuat armor yang dipakai oleh Bell Cranel hancur dengan mudahnya dan seluruh tubuh Bell Cranel yang terluka parah. Nah, sekian spoiler dan maci bocoran Light Novel volume 18. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, yuk sawer Petualang Anime agar Petualang Anime dapat upload video setiap hari. Bagi sobat anime yang ingin sawer Petualang Anime, bisa klik link saweria di link deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe, ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.